Nggak secepat itu, Tan. Kalau mau nyuapin Kansa, satu-satunya tangan yang boleh nyuapin Kansa cuma tangan gua. Tangan lo? Hah? Iyalah. Lu siapa? Gua suaminya Kanza. Ya lu benar untuk saat ini lu suaminya Kansa. Tapi di mata gua lu cuma laki-laki beruntung yang kebetulan bisa milikin Kansa buat sementara waktu. Emran, aku nggak akan pernah mau sama kamu. Lo denger sendiri kan? Pergi sekarang. Gua nggak akan pergi sebelum gua bisa bawa Kansa pergi. Kita benar-benar suka banget nyari ribut ya. Segitu doang, Pak. Ayo, sini lo. Segitu doang, sini lo. Mas, udah Mas, kita pulang, Mas. Pulang, Mas. Lo pikir akan berakhir semuanya kayak gini? Enggak. Linda. Dodi, sayang. Linda. Kak. Kamu kenapa sih waktu kamu babak belur begitu? Kamu sudah sadar? Alhamdulillah. Syukurlah, Linda. Kamu baik-baik saja. Aku udah sadar. Kenapa Anda nikah di sini? Enggak. Mana Fatan? Hah? Kemana lagi kita? Sayang, Fatan kan lagi pulang dulu ke rumahnya. Terus nikah gantian jagain aku. Dia kan udah jadi menantu kita. Jadi aku senang dijagain dia. Bentar. Menantu? Maksud kamu? Nikah sama Fatan sudah menikah? Begitu? Iya. Kok kamu aneh sih, Dodi? Kayak orang bingung gitu. Anak kamu itu udah nikah sama Nika. Masa kamu nggak tahu? Masa kamu nggak hadir sih di pernikahan anak kita? Kamu kemana aja sih? Linda, aku benar-benar nggak tahu soal pernikahan itu, Linda. Aku baru kemarin disandera dan dikurung sama Yuda. Laki-laki pengkhianat itu sudah nyekap aku. Dan baru kemarin, aku baru bisa kabur dari dia. Ya Allah, sayang, kasihan sekali kamu. Begini Pak, kedatangan kami karena kami ingin mengadukan kepada kepolisian atas adanya teror, ancaman pembunuhan, bahkan pelanggaran privasi Pak. Pelakunya itu adalah Emran Shailendra. Beliau selama ini sudah bersembunyi di balik identitas Mr. Soulmate. Ini adalah tuduhan yang sangat serius, Dr. Fatan. Mr. Soulmate yang kalian maksud adalah pelaku teror yang sedang kami selidiki. Oh iya, apakah kalian punya bukti yang kuat untuk membuktikan saudara Emran adalah pelakunya? Tadi malam saudara Emran sendiri yang mengakui kalau dia adalah Mr. Soulmate. Di depan kami semua, Pak. Maka dari itu kami datang ke sini untuk melaporkan ini semua. Iya Pak, bukan cuma semalam aja. Hari ini dia tetap meneror saya sama suami saya, Pak. Pengakuan langsung. Apakah ada saksi lain yang mendengar pengakuan tersebut selain kalian berdua? Ada, Pak.
selain kami berdua, di situ ada Dokter Aksan, Oma Inggit, Tante Rara, bahkan ada Funi. Funi itu istrinya Emran sendiri, Pak. Dan ada Susi. Susi asisten rumah tangga kami. Mereka semua mendengar pengakuannya dari Emran. Baik, kalau saksinya begitu banyak, ini sudah lebih dari cukup untuk kami tindak lanjuti laporan kalian. Kami akan bergerak cepat. Makasih banyak ya Pak. Tolong bergerak secepat mungkin Pak. Karena nyawa saya, nyawa suami saya, keamanan keluarga saya semua jadi taruhannya. Ibu Kanza, Anda jangan khawatir. Kami akan memberikan jaminan keamanan untuk kalian semua. Sekarang saya buatkan BAP resminya ya, agar kami terbitkan surat penangkapan untuk saudara Emran sekarang juga. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Halo Bos Emran. Lapor Bos. Mereka berdua sekarang sudah ada di kantor polisi. Mereka beneran laporin Bos hari ini. Bagus. Kerja bagus, Bos. Sayang, aku siap-siap mandi dulu ya. Kan hari ini aku akan ditangkap polisi nih karena kamu yang ngelaporin. Tapi kamu tenang aja. Aku nggak marah kok. Malah setelah ditangkap polisi semuanya akan jadi jauh lebih menarik. Kalian benar-benar nggak berguna. Nyari satu orang tua aja nggak bisa. Kalau sampai Dodi melapor ke polisi atau menghimpun kekuatan di luar sana, posisi gua bisa terancam. Ngerti nggak lo? Diam semua. Dodi. Gede juga nyali lo ya. Berani nelfon gue setelah lu kabur. Di mana lu sekarang? Yuda, kamu nggak usah repot-repot nyari aku, Yuda. Aku nggak akan ngerepotin kamu. Dan aku nggak akan jerat kamu. Dan aku nggak akan laporin kamu ke polisi. Lu pikir gue akan percaya omong kosong lu begitu aja? Hah? Pasti sekarang sedang menyusun rencana buat merebut markas ini kembali. Aku telepon kamu karena aku mau buat satu kesepakatan. Ambil semua bisnis gelap aku. Ambil semua jaringan anak buah aku yang ada di sana. Semuanya sekarang sudah jadi milik kamu. Aku serahkan sama kamu tanpa syarat. Apa lu bilang? Jadi lu menyerahin semua bisnis lu ke gua secara cuma-cuma? Jangan coba-coba mainin gua ya. Aku nggak main-main, Yuda. Aku akan tinggalkan semua kejahatan yang selama ini aku lakukan. Waktu aku melihat Linda kritis, aku sadar ternyata kekuasaan, uang, itu nggak ada artinya kalau aku kehilangan orang yang aku cintai. Dan mulai hari ini, aku akan mundur dari dunia gelap itu. Aku cuma mau tenang, Yuda. Aku mau menghabiskan sisa hidup ini cuma sama istriku. Aku mau menebus semua kesalahanku sama Fatan. Aku mau bahagia dengan keluargaku. Oleh karena itu, Yuda, jangan pernah usik kehidupanku dan kehidupan keluargaku. Dodi, ternyata cinta benar-benar bisa membuat seorang mafia yang kejam menjadi selembek ini. Oke.
Gua terima semua tawaran lo. Deal. Ya? Jadi semua bisnis lo dan markas ini sudah menjadi milik gua seutuhnya. Ya. Sekarang lu tinggal nikmati masa pensiun lu bersama keluarga baru lu itu. Dan lu gak usah khawatir. Gua gak akan menyentuh lu selama lu gak mengganggu bisnis gua. Baik, Yuda. Pegang itu. Pegang semua perkataan kamu itu. Saudara Emran Sailendra, Anda kami tangkap atas tuduhan ancaman pembunuhan, teror, dan pelanggaran privasi. Ini surat penangkapannya. Silahkan Anda ikut kami ke kantor polisi. Baik, Pak. Saya akan kooperatif. Pak Ahmad, bawa dia. Siap. Don. Pak, saya izin mau ngobrol sama mereka sebentar. Tolong lepas borgol saya, Pak. Saya janji saya nggak akan kabur. Ya, boleh. Silakan Pak. Dibuka berkas. Permainan kamu udah selesai sekarang. Kamu akan mempertanggungjawabkan semua kejahatan kamu. Dan kamu gak akan pernah lepas dari penjara. Aku emang akan ngikutin proses hukumnya kok. Tapi satu hal yang kalian berdua lupa. Kalian gak punya bukti yang kuat. Jadi gue yakin, gue gak akan lama ada di dalam penjara. Dan begitu aku keluar, aku akan kembali mencintai kamu untuk selamanya, Sam. Masih bisa banyak omong loh. Dokter Fatan, tahan emosi Anda. Ya suruh dong jaga omongannya. Bapak lihat sendiri kan, Pak. Orang ini emang suka main hakim sendiri, Pak. Catat kelakuannya. Udah keseringan kayak gini. Dokter Fatan, tolong tahan emosi Anda. Anda jangan main hakim sendiri di sini. Atau Anda bisa kami proses atas tuduhan penganiayaan. Biarkan hukum yang memproses tersangka. Pak Ahmad, bawa dia ke mobil. Siap. Terima kasih, Pak. See you, Sam. Sudah, Dokter Fatan, sudah. Mas, biarin Mas, dia sakit Mas. Apa tapi berani banget dia kayak gitu?